proses di perguruan tinggi ya. Sebenarnya kami mungkin ya kalau selaku sebut saja orang di perguruan tinggi, sekarang saya juga ada di lembaga akreditasi mandiri pendidikan, ada di PGRI lah karena ini. Sebenarnya sih kita menginginkan kebijakan itu diambil bukan karena ada kasus satu ya, lalu apa responnya tesnya gitu misalkan ya. Kalau memang seleksi ke perguruan tinggi negeri terutama ada yang harus diperbaiki, mestinya kan itu melalui satu evaluasi yang mendalam, yang komprehensif, masalahnya di mana. Nah, kalau begitu berubah yang baru pasti harus juga pertama dasarnya kuat, lalu yang kedua jangan mepet ya, itu kasihan ya anak-anak kita. Dan kalau bicara untuk yang besok, sekarang baru akan proses itu sudah mepet loh, karena anak-anak tinggal beberapa bulan lagi sudah akan keluar, katakanlah dari sekolah sudah akan evaluasi. Nah justru yang saya kira perlu, kalau kami dari perspektif orang swasta juga, pada saat ke depan paradigma perguruan tinggi dalam reduksi dinas juga disebut nanti akan badan hukum semuanya, di mana mereka punya keleluasaan mengelola, termasuk menerima mahasiswa baru, maka mestinya di samping nanti mengatur model seleksinya, kuotanya juga jangan kalau kita lihat sekarang kan kalau sudah badan hukum terus lipatannya sangat bercita-cita, bermimpi masuk perguruan tinggi yang dia idam-idamkan, dan dia menyiapkan model seleksi sebagaimana yang berlangsung saat ini. Tahu-tahu dilakukan satu perubahan yang luar biasa sehingga mereka sebut saja mungkin kecewa lah atau dirugikan dalam konteks ini. Karena kan namanya ya ini kan kalau model kayak gini yang enak, yang kaya dan sebagainya, ya kan selalu begitu. Ya sama, seleksi enak yang kaya, UM enak yang kaya kan selalu begitu. Maka bagaimana memberikan ruang itu, kan tidak hanya di perguruan tingginya, kan di sekolahnya juga bisa disiapkan. Kan tidak harus kan untuk menembus model seleksi itu lewat bimbingan belajar. Saya dulu jadi komite sekolah juga memperhatikan anak-anak yang tidak punya kemampuan, lalu sekolah harus menyelenggarakan ini, jangan sekarang rubah besok itu kan ya maaf yang kena imbas itu kan banyak. Dan kalau saya sebagai orang PGRI, anak-anak nggak boleh dong dikorbankan, mereka tahu apa. Maaf kan banyak anak-anak yang merasa sudah percaya diri dengan standar yang sekarang miliki, mimpilah dia tinggi masuk ke perguruan tinggi tertentu, tetapi setelah berubah kehilangan semua. Yang salah siapa? Buat anaknya, yang salah kan kurikulumnya, yang salah kan sebut aja kebijakan kementeriannya, kan gitu. Ini yang mungkin perlu menjadi catatan kalau kami, sekali lagi apapun perubahan itu harus selalu menempatkan hak anak itu di atas semuanya. PGRI kan sudah lama ya memperjuangkan bahwa pendidikan itu kan prioritas utama. Pendidikan itu kan gurunya profesi, maka gurunya kan di samping punya kompetensi kan harus pasti ya status dan penghasilannya agar dia bisa menjalankan tugas profesinya dengan baik. Faktanya kan sekarang kurang lebih 1 juta lebih sedikit, lalu sekarang ada 300 masuk, masih ada 700.000 lebih yang guru saja, guru honorer. Sementara kebijakan Menpan kan tegas 28 November tidak boleh ada honorer untuk guru, untuk tenaga kependidikan, kecuali untuk tenaga kependidikan supir dan suruh. Sing guru aja prioritas 1 belum bisa diselesaikan kan.
Lagi nek tambah lagi yang tidak prioritas misalkan, nanti kan semua honorer kan mana-mana. Apalagi tidak bisa ngunci yang boleh outsourcing apa gitu. Kalau di pendidikan kan jelas yang tidak boleh outsourcing sudah yang boleh outsourcing itu kan supir sama pesuruh. Jadi saya berharap kalau sebut saja pemerintah daerah akan atau mengambil kebijakan itu Pak Gub, saya berharap juga tidak hanya Pak Gub, juga kabupaten kota. Pak Gub juga harus menyelesaikan kekurangan guru itu, dan tolong berhitung yang mau pensiun. Pak Menteri juga ngakui pensiun terus ini enggak ngejar, nanti enggak ada ruang lagi, honorer kan enggak boleh lagi. Berarti sekarang harus berhitung kondisi saat ini dan 1 atau 2 tahun ke depan harus diangkat sekarang untuk mendapat mahasiswa juga pada waktu yang tidak terlalu mundur dan tidak terlalu jelek. Ini juga harus berbagi yang sama-sama menyelenggarakan pendidikan ya, sehingga nanti jangan sampai model seleksi dari model seleksi untuk yang paling sulit orang ya sampai yang terlalu gampang untuk masuk perguruan tinggi. Kan itu sekarang menjadi tidak lagi terlihat ya, masuk perguruan tinggi lebih sulit dari perguruan tinggi swasta sudah tidak terlihat sekarang dengan model yang sekarang muncul itu. Prinsipnya sih kami itu ya jangan reaktif begitu ada masalah ketangkep KPK lalu langsung yang akan dirubah model seleksinya. Kalau cuma jenis ya seleksi silahkan lah, misalkan oh ini gara-gara UN misalkan yang UN harus bagaimana itu oke, tapi kalau merombak semua ya tolong betul-betul dilakukan kajian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.